Berikutnya setelah pengaturan keuangan di periode, kita masuk ke bagian akun. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan klik di bagian akun, menu bagian akun di sini. Maka akan muncul kode COA, kemudian COA group atau kelompok COA, kemudian report group. Seperti itu. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu di kelompok COA atau COA group. Nah, di sini ada COA group, di situ mulai dari aset, aset lancar, kas dan bank, akun piutang, kemudian persediaan, dan seterusnya ya. Nah, ini sesuai dengan kaidah akuntansi saja, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya memang belum ada standarnya, bisa mengikuti yang ada di sini, dan insya Allah sudah tercover semua ya yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian mulai dari pendapatan, Bapak Ibu nanti mungkin bagian pendapatan ini ya bisa disesuaikan. Mulai pendapatan saat ini pendapatan santri, kemudian pendapatan dana bantuan, mungkin bisa saja ada penambahan pendapatan usaha seperti itu. Nah, misalnya ini saya coba contohkan ya untuk tambah, misalnya saya mau menambahkan pendapatan usaha seperti itu. Contohnya ini ya, ini saya sandingkan supaya kelihatan perbedaannya. Di bagian pendapatan ini hanya ada dua, pendapatan santri dan pendapatan dana bantuan. Seperti itu. Maka saya isikan di sini pendapatan, saya pilih induknya. Saya mau memasukkan pendapatan usaha itu di bawah grup pendapatan. Seperti itu. Dengan nama pendapatan usaha. Urutan ini bebas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini karena sudah ada 3, maka saya ini masukkan ke urutan 3. Kemudian ini keterangannya bebas diisikan apa. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada centang debit. Nah, maksudnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu mau mengkelompokkan pendapatan ini ke posisi defaultnya adalah debit. Seperti itu, karena seperti yang kita tahu kaidah akuntansi kita punya 5 kelompok dasar COA ya. Ada aset, kemudian ada hutang, kemudian ada aset neto kalau di non laba, kemudian ada namanya pendapatan, kemudian yang 3 adalah beban. Seperti itu. Nah, untuk kelompok pertama aset defaultnya pasti di debit, kemudian hutang defaultnya di kredit, kemudian aset neto defaultnya di kredit, kemudian pendapatan defaultnya adalah di kredit, kemudian beban defaultnya di debit. Karena saya memasukkan pendapatan, maka saya akan mengambil default kredit. Jika itu defaultnya itu di kredit, maka saya tidak perlu centang ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada status, di sini ada status aktif ya, tinggal disimpan dengan isian pendapatan. Kemudian di situ ada nama pendapatan usaha, di mana saya akan menempatkan pendapatan usaha itu di bawah pendapatan, grup pendapatan. Urutan nomor 3, keterangannya bebas. Saya tidak centang karena memang pendapatan itu ada di kredit. Seperti itu. Kemudian di sini ada status, saya centang karena saya mau mengaktifkan pendapatan grup ini. Kemudian saya simpan. Ya, penambahan data berhasil, maka akan muncul di bawah sini. Jadi saya telah menambahkan pendapatan usaha dengan posisi default adalah kredit, karena memang posisi naturalnya sesuai dengan kaidah akuntansi adalah pendapatan di kredit, maka posisi defaultnya di kredit dengan status aktif adalah ya. Seperti itu. Ya, ini Bu Fitriani ini membahas tentang apa? Ini membahas tentang ini Bu, pengaturan keuangan ya. Jadi Ibu masuk ke pengaturan, kemudian di situ ada pengaturan keuangan, kemudian ada bagian akun, kemudian ada COA group. Seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan terkait dengan grup ini, dan insya Allah kalau
dengan menggunakan yang sudah ada di sini itu sudah ini ya, sudah default dari IAI kemarin apa penentuannya. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai ya dengan menggunakan yang ada di sini. Ya. Baik, berikutnya kita masuk ke pengaturan COA ya. Letaknya sama di sini, Bapak Ibu bisa masuk ke, bisa klik di sini breadcrumb-nya atau navigatornya. Di sini ada bagian akun ya, diklik, atau Bapak Ibu bisa masuk dari awal pengaturan, kemudian pengaturan keuangan, kemudian di sini pada bagian akun, kemudian COA. Atau kalau misalnya sudah cukup ini apa cukup familiar, bisa saya mau masuk ke pengaturan periode, Bapak Ibu bisa pengaturan periode ada di pengaturan keuangan. Nah, tinggal masuk ke apa navigator linknya di atas. Oke, kita masuk ke kode akun atau COA. Ini mungkin jadi materi terakhir ya. Sebelum kita sholat Jumat, nanti akan kita lanjutkan kembali ke materi berikutnya. Baik, di pengaturan COA di sini ada seperti biasa, di atas ada filter, kemudian di bawah ada filter juga ya. Kalau Bapak Ibu mau mencari di sini bisa. Nah, kemudian di bawahnya ada tambah, kemudian ada import, kemudian ada import saldo awal. Kemudian di bawah ini adalah list atau daftar COA yang sudah kita punya. Ini adalah default ya yang apa disusun oleh tim IAI dan kami beberapa waktu yang lalu. Dan ini kebetulan memang sudah ada transaksinya seperti yang tadi saya sampaikan, kita kemarin sempat testing beberapa di sini. Jadi harusnya punya Bapak Ibu saldonya di sini 0 semua ya. Baik, kita yang pertama adalah mau melakukan tambah terlebih dahulu sebelum kita melakukan ke import ya. Karena nanti fungsinya untuk import itu untuk yang lebih banyak ya, data yang lebih banyak ya ibaratnya, karena ini sudah ada defaultnya. Kita katakan mau menambahkan satu akun atau satu dua akun, itu bisa kita lakukan dengan menu tambah. Baik, Bapak Ibu bisa melakukan klik tombol tambah di sini di menu COA. Sekali lagi menunya pengaturan keuangan, bahkan akun, kemudian ada kode COA ya, kode akun atau COA di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tambah di situ. Nah, di sini ada tab, di sini ada COA group. COA group itu yang tadi kita inputkan, ada mulai dari aset, kemudian pendapatan, beban, kemudian hutang ya, aset itu. Nah, kemudian di sini ada induk. Kalau misalnya Bapak Ibu supaya kelihatan hierarkinya. Kemudian di sini ada mata uang ya. Untuk saat ini kita hanya tersedia 3. Sebenarnya ada banyak mata uang, tapi berhubung kemarin dari IAI sebenarnya tidak mengkhususkan dengan mata uang lain ya. Jadi kita pilih IDR. Kemudian di sini ada kode, nama akun. Nah, baik, kita pilih, kita mau misalnya tadi mau menambahkan bank, karena tadi maaf saya buka tab yang satu supaya ini ya, supaya kelihatan. Baik, saya mau menambahkan bank karena bank di sini hanya ada Mandiri ya. Saya mau menambahkan bank, saya misalnya punya bank lain di mana grup banknya itu ada, kita bisa melihat yang sudah ada di mana grup banknya ada di kas dan bank di sini. Bapak Ibu bisa pilih di situ. Kemudian di sini ada induk. Nah, induk karena saya mau menambahkan bank, maka saya pilih induk yang saya mau menambahkan bank, misalnya saya mau menambahkan bank BSI sejajar dengan Bank Mandiri, maka saya akan memilih induk tabungan di sini dengan kode akun 1102. Saya pilih tabungan, mata uang IDR, kemudian kode. Nah, ini Bapak Ibu bebas ya untuk kode. Kita tidak kunci. Kita bebaskan Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan, kalaupun memang sudah ada kode akun yang sudah ada ya atau existing.
Ini saya sesuaikan dengan yang sudah ada saat ini 1102.003 karena berada di saat ini ada 101.02. Kemudian nama akun Bank BNI seperti itu. BNI, Bank BNI saja cukup. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ada dua bank, silakan diketik nomornya ya untuk membedakan ya. Nah, karena bank ini memang harus di list satu-satu ya, supaya nanti pada saat transaksional Bapak Ibu bisa menentukan, oh ini saya dapat pendapatan atau kos masuk melalui akun ini, seperti itu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui nanti ya. Misalnya nah seperti ini. Di sini berarti saya menambahkan akun Bank BNI dengan kode 1102.003 dengan mata uang IDR dan induknya adalah di tabungan dengan COA grupnya adalah kas dan bank. Seperti itu. Baik, kita simpan Bapak Ibu. Nah, maka di sini penambahan data berhasil dan akun Bank BNI tadi atau kode COA BNI tadi sudah masuk di sini. Seperti itu. Dengan posisi berdasarkan berdasarkan grupnya ya. Posisi defaultnya. Apabila Bapak Ibu mau menambahkan yang lain, silakan. Misalnya ada persediaan kalau saat ini persediaan bahan baku dan ini insya Allah sudah ada. Kemudian untuk aset juga kendaraan bermotor, mobil, motor, mungkin ini aset yang kategori aset, akun aset yang mungkin bisa ini ya bervariasi ya. Bapak Ibu bisa tentukan seperti itu. Baik, untuk penambahan akun ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke import kode akun. Ya, baik kalau tidak ada kita masuk ke import akun ya. Di sini Bapak Ibu bisa masuk ke tombol sampingnya tambah, di situ ada import dengan logo Excel ya, di situ ada ikon Excel. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download template di sini. Bapak Ibu tinggal unduh saja. Kemudian Bapak Ibu download sesuai dengan di mana Bapak Ibu prefernya. Baik, ini saya akan buka COA template COA atau kode akunnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi secara default tampilan yang ada di sini akan menampilkan seluruh kode akun yang kita miliki seperti itu. Nah, di sini kalaupun Bapak Ibu nanti mau melakukan menghilangkan, misalnya saya nggak mau ribet-ribet kok terlalu banyak ini tampilannya, ya sudah silakan dihapus. Misalnya nanti saya mau menambahkan untuk bank supaya saya dapat gambarannya, ini silakan dihapus ya, klik kanan delete. Saya mau menambahkan nanti misalnya contohnya bank, kemudian saya mau menambahkan juga untuk misalnya pendapatan unit usaha sudah ada, kemudian beban sudah ada, beban mungkin di sini tidak ada beban internet ya, mungkin saya akan mau menambahkan beban internet seperti itu. Nah, Bapak Ibu misalnya bisa menghapus di sini. Ya. Untuk yang lainnya bisa dihapus ya kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau kelihatan terlalu banyak dan bingung. Sebenarnya bisa dilakukan dengan cara ini klik kanan kemudian insert dengan menyisipkan di atas atau di bawahnya ya. Cuman karena supaya tidak terlalu banyak juga Bapak Ibu bisa hapus di sini. Oke, saya hapus yang tidak perlu atau saya hanya menampilkan yang ada
untuk contoh saja. Di situ ada bank